selalu ingin mencuri kekayaan bangsa Indonesia. Knowledge, attitude, Kampanye hitam dan kampanye negatif diduga telah menurunkan elektabilitas kandidat. Di mana saja Prabowo Hatta turun dan di daerah mana pula Jokowi JK turun. Sebelum menjawabnya, kita simak dulu grafis elektabilitas menurut survei telepon dan percakapan di media sosial berikut ini. Ini dari Sugeng Saryadi School of Government. Prabowo Hatta 51%, Jokowi JK 43,4%, dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 5,6%. Ini telepol ya. Telepolling ya? Ya, telepolling. Ya, dan sekarang sudah hadir Mas Kodari dari Indobarometer. Selamat datang. Termasuk generasi awal para survei. Iya. Surveinya tapi tidak ada yang terbaru ya Mas ya? Nggak ada lagi yang lebih baru. Atau di kita 16 sampai 22 Juni. Tapi kita kira-kira udah tahu bahwa yang lain tuh bakal ngikut hasil itu. Soalnya duluan yang ngomongkan. Jadi begini, kita itu publikasi survei di saat beberapa lembaga yang dianggap sebagai lembaga yang reguler melakukan survei dan ya mainstream lah, itu seperti tidak mempublikasikan hasil survei. Jadi kita mengeluarkan hasil survei. Waktu itu ada semacam analisis begini, katanya bahwa lembaga-lembaga yang mainstream itu dianggap lebih dekat dengan Jokowi. Dan kemudian karena angkanya itu menipis, lalu kemudian seperti menahan diri untuk melakukan rilis. Kalau saya bilang dekat nggak dekat, you harus publikasi gitu. Yang kedua, kalau memang you dekat sama Jokowi, lalu you tidak publikasi, you membiarkan Jokowi itu jadi kodok rebus, saya bilang. Kenapa? Suaranya sedang dikejar, tapi kemudian karena tidak disampaikan, kemudian timnya tenang-tenang saja, pendukungnya juga tenang-tenang saja, akhirnya dilewati oleh Prabowo Hatta begitu. Kalau saya menduga bahwa sekarang kalau misalnya kayak Eko gitu ya, Polmark, kemudian kemarin ada Lingkaran, lalu hari ini ada SMRC, lalu kemudian ada juga Carta. ada Carta itu mengeluarkan survei hasil rilisnya, itu kan mengindikasikan kalau dibandingkan dengan survei Indobarometer sebelumnya, yang terjadi adalah bertahannya posisi Jokowi gitu loh. Jadi turunnya itu berhenti, dan sebaliknya dari Prabowo Hatta itu limit to grow. Dia pertumbuhannya berhenti gitu loh. Dan kalau kita lihat kan bahkan itu kalau sambil bercandanya, ini kok margin surveinya kok sama-sama dengan Indobarometer. Polmarknya 4,6, Lingkaran 4,6. Polmark 1,9. 1,9 kita. Polmark 1,9. Enggak, 44% sama 41% kan sudah Anda kan? Marginnya margin of error atau margin? Margin antara dua pasangan. 3,6%. Ya, Saya sudah pelajari dari kemarin. Cuma LSN yang beda, Pak. Iya, coba lihat. SMRC Tunggu juga hari Mas Kodari. Kalau melihat yang beda ini tadi Mas Denny sudah bilang, Mas Denny sudah bilang kalau Polmark menang Jokowi tipis memang. Anda beda, lalu kemudian LSN punya beda banget. Enggak juga, itu sudah kita tampung juga. Ditampungnya di mana? Jadi begini, kita tuh punya dua skenario. Skenario pertama, Jokowi bertahan dan yang belum memutuskan itu terdistribusi secara proporsional. Nah, kalau terdistribusi secara proporsional, Jokowi tetap menang. Ya. Skenario kedua, pertumbuhan Prabowo Hatta terus meningkat, ya, sehingga kemudian Prabowo Hatta itu melewati suaranya Jokowi gitu. Jadi porsinya Polmark ini sudah ditampung, porsinya LSN sudah ditampung. Tapi begini Bang Don, yang tidak bercandanya ini kan bercandanya nih. Seriusnya adalah sebetulnya ya, kalau hasil survei Indobarometer tidak bisa menyimpulkan siapa yang menang, ya, walaupun Jokowi unggul, tapi dalam margin of error, selisihnya terlalu tipis. Selisihnya itu dalam margin of error, kalau satu turun ke bawah, satu naik ke atas, itu ketemu di tengah. Yang kedua, undecidednya itu lebih besar dari yang belum memutuskan. Ya, memang angkanya sebetulnya juga ya dari kemarin itu misalnya
kemarin Lingkaran, ya, terus kemudian SMRC, Polmar, kemudian SMRC, lalu kemudian juga Carta. Itu kesimpulan sebetulnya tetap sama, bahwa tidak bisa menyimpulkan siapa yang menang karena marginnya masih terlalu kecil gitu loh. Nah kalau LSN yang terakhir saya nggak bisa komentar karena surveinya cuma di Jawa. Walaupun 60%, ya jangan main-main sama yang 40%. Karena dia penting, kira-kira begitu loh. Tetapi yang pasti ada undecided dan ada silent voter yang Betul, dibilang Mas undecided Denny. itu Itu yang yang kemudian sekarang akan jadi menentukan, Bang Don. Iya, menarik penjelasan Mas Godari ini. Tapi bagi saya kalau saya jadi parpol tuh saya agak susah juga. Saya merasa selama ini sebagai orang yang ikut dalam kontestasi ini kira-kira begini. Rapor bayangan tadi, Rapor bayangan, saya ya. sudah merasa menabung lewat media yang saling dukung dan saling membantai. Lalu kemudian ada tabungan hasil survei yang kemudian ada beda-beda pula. perbedaan yang luar biasa. Lalu kemudian ada tabungan, oh di medsos itu perangnya begini-begini, lalu kemudian kelihatannya dimenangkan oleh ini. Lalu kemudian kita bicara lagi tabungan dari face to face kampanye yang ada di lapangan. Kita ini berhadapan dengan tabungan-tabungan seperti ini, lalu kemudian tiba-tiba Anda bilang belum cukup untuk mengatakan siapa menang gitu kira-kira ya. Itu agak surprise untuk saya karena ketika saya membandingkannya dengan survei-survei yang lain, marginnya cukup besar, Mas. Yang mana? Ada Kompas, Sekarang harus spesifik sekali survei. Iya, ini nih. Di mana? Saya tadi baru baca, itu ada Kompas, itu saya tadi sudah baca waktu pertama dan itu ada angkanya. Lalu kemudian ada yang punyanya Dana Reksa Institut. Lalu kemudian ada satu lagi yang saya lupa, Mas. Saya mau tambahkan satu lagi. Tunggu dulu, kalau boleh saya sedikit meralat tadi data yang saya baca dari Sugeng Saryadi School of Government itu tadi. 51% itu punyanya Joko Widodo. itu Sementara kira-kira. Prabowo-nya 43, ya terbalik itu. Nah, begini saya nyambung Pak Don, gini. Selama itu tidak dipublikasi secara resmi, saya no comment. No comment karena kalau jalur pribadi, jalur sosial media kita nggak bisa verifikasi. Oh, gitu. Itu benar apa enggak gitu. Jadi kalau Mas Godari begini, masih lihat besok lah seperti apa hasilnya, begitukah? Betul. Dan harus begitu juga supaya besok nanti yang nonton ratingnya tambah tinggi berita saya. Iya, memang melihat marginnya juga tipis sih jadi ya. Tipis sih. Ini kalau kami melihatnya justru sebaliknya dengan Mas Godari. Artinya bahwa kami akan melihat tren juga. Sekalipun batas margin of error-nya ketika kita sama-sama diturunkan atau dinaikkan itu terbatas, tapi kalau kita tren dari survei Polmark yang pertama mulai bulan Juni, tren itu sampai yang pertama kedua kita 2 kali dan beberapa lembaga survei juga melakukan itu, seharusnya pada hari survei-survei terakhir ini kemenangan itu ada umumnya itu terjadi pada last minute ini. Kalau terjadi lagi lembaga survei banyak akan memenangkan kalau tren kenaikannya Prabowo diprediksi banyak orang itu akan naik kan. Ini pasti akan menang dengan unggul yang tipis katakanlah. Tetapi pada detik-detik terakhir ini tren kemenangan itu tampaknya tidak muncul. Tren kemenangan itu tetap stagnan ini yang terjadi. Survei beberapa hari ini sebetulnya yang terjadi adalah tren baru, di mana pertumbuhan Prabowo Hatta itu seperti berhenti dan penurunan Jokowi JK juga seperti berhenti gitu loh. Tetapi ada rebound nggak? Ada rebound nggak? Kalau rebound tergantung surveinya yang mana. Survei Indobarometer gini, serius. Surveinya Indobarometer. Surveinya Indobarometer begini, angkanya waktu itu pada 16-22 Juni itu angkanya kan 46 untuk Jokowi dan untuk Prabowo 42,6 begitu. Kalau kita bandingkan misalnya dengan lingkaran survei atau SMRC angkanya 47 kan ya kurang lebih aja bertahan gitu loh walaupun kalau dibandingkan dengan Carta yang 49 itu kan berarti naik 3% gitu. Tapi kalau kalau kita bandingkan dengan kalau kita lihat angka Prabowo dulu 42 kemudian di lingkaran itu sekitar 43 SMRC sekitar 44 ya segitu juga berarti gitu loh. Jadi ya kayak begini. Iya, artinya kalau seandainya tren itu kenaikan itu memang benar-benar terjadi dengan cukup masif, seharusnya pada detik ini koordinasi momentumnya ini di Jokowi. Jokowi yang akan terus bertahan. Tapi begini, hati-hati dengan momentum. Hati-hati dengan kata-kata momentum dan sentimen. Gini, ketika kita lihat data bahwa pada misalnya terakhir ya, data survei terakhir yang dipublikasikan yang
yang apa namanya, ya kira-kira orang kenal lah kira-kira yang Padon udah tahu dari lama. Itu kan angkanya kan seperti set gitu. Nah pertanyaan kan apakah akan terus nembus? Nah ternyata kan begitu kita lihat dari Langsung sekarang, start. loh kok nembus gitu loh. Berhenti dia mendatar. Oke. Gitu. Saya mau interrupt dulu dia. Jadi betul Mas Kodari, kan kita nanya beberapa teman kenapa tidak mengumumkan hasil survei. Iya. Pada waktu, ini tipis Mas. Loh kenapa nggak diumumkan aja? Biar PDIP bekerja katanya. Organisasi bekerja. Karena Ternyata kalau tidak ada begini, juga PSM. mereka tidak akan kerja. Betul. Jadi Supaya pertandingan makin seru, kalau nggak gitu nggak seru. Ya. Jadi kalau kami LSM itu karena begitu rapat kita pakai kisaran interval, Pak. Jadi tanggal 9 Juli itu kandidat nomor 1 9 Juli besok. Jadi perolehan suara 48,1 sampai 62% itu kisaran suaranya. 48 untuk 48,1 Ya, sampai nomor 1. 48,1 sampai 62,9. Untuk calon nomor 2 intervalnya 37,1 dan sampai 51,9. Ini artinya bahwa Jokowi masih punya peluang untuk menang dengan maksimal suara yang didapatkan 51,9. Sedangkan nomor 1 itu hanya dapat 48,1. Iya. Oh ya? 62,9 tadi apa? Maksimal itu. Maksimal. Perolehan suara Jadi maksimal begini, dari itu. Pak Don. Jadi kalau misalnya ini kan punya dua skenario. dibaca oleh Mas Kalau Surya. Jokowi menang, Iya. ya itu angkanya 51, 52 lah. Prabowo Hatta 48. Itu kalau kalah. Kalau Skenario menang. pertama. Kalau Skenario kedua, Prabowo menang dapat 62, Iya. Jokowinya sekitar 38 lah katakanlah Iya, begitu. 38, iya. Tapi itu angka yang maksimal. Maksimal. rentangnya ya. Walaupun kalau 14 Mas bukan rentang juga sini. Itu maksud besar. Iya, interval kita pakai interval. Iya, tapi artinya tetap harus menunggu besok pagi ya, Iya. begitu ya Mas Iya, Eko ya. iya, Oke, kita akan kembali untuk Anda kalau gitu sesaat lagi.